Dan yalah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam, semoga selalu dilimpahcurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ibu peserta sosialisasi penerapan Permen LHK nomor 5 tahun 2025 yang telah hadir pada eh, waktu ini walaupun melalui Zoom ya Bapak Ibu. Eh, Sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Kadis, dari Pak Kadis kepada Bapak Ibu semua, karena pada hari ini tidak dapat bersama kita. Demikian juga dengan Bu Kabid PPKLH yang pada hari ini juga tidak dapat hadir bersama, dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Bapak Ibu, eh, sosialisasi ini diharapkan memang eh, awalnya untuk semua yang akan naik tingkat Bapak Ibu. Karena memang Adiwiyata ini suatu program rutin yang berjenjang dari mulai kabupaten, provinsi, nasional, dan juga mandiri. Kita akan memulai saja sosialisasinya. Start screen-nya. Hmm. Nah, Bapak Ibu, di dalam Adiwiyata ini eh, sudah banyak mungkin yang mengenal apa itu Adiwiyata. Latar belakangnya apa sih? Kenapa harus ada program Adiwiyata dari pemerintah? Seperti apa? Dan kenapa kita harus ikut berpartisipasi di sana? Sudah? Jadi Bapak Ibu di sini kita akan memaparkan sejauh mana Adiwiyata itu dan bagaimana kita bisa berperan di situ. Walaupun mungkin sudah ada beberapa tahun ke belakang kami baru Adiwiyata Kabupaten dan belum sempat melanjutkan. Tapi eh, ternyata KIL Bapak ini masih punya kesempatan untuk tetap berperan. Atau saya ini aja. Hmm. Ini. Nih, dan mohon maaf sebentar Bapak Ibu. Ini sudah ada? Sudah muncul? Sudah Ibu, Sudah sudah muncul. muncul. Iya. Siap, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kita akan memulai dengan latar belakang. Latar belakangnya apa sih Bapak Ibu sebenarnya? Kita selalu saja mendengar apa yang namanya masalah besar lingkungan di Indonesia. Dan ternyata kalau misalkan dirangkum, ada 10 masalah besar lingkungan di Indonesia. Dari semua ini, ternyata yang paling besar adalah tentang sampah. Kenapa? Karena sampah itu ternyata terus-menerus diproduksi. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, dengan semakin kecilnya lahan yang bisa kita tinggali, dan otomatis itu akan menjadikan salah satu eh, pengaruhnya sangat besar. Jadi Bapak Ibu. Dan dari sampah itu bisa menjadi penyebab kesembilan problem lingkungan hidup kita. Misalkan adanya banjir, pemanasan global, abrasi, atau pencemaran tanah atau dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat masalahnya apa sih? Walaupun banyak masalah lingkungan hidup, kita akan melihat dari tadi presentase yang paling besar, yaitu tentang sampah. Kita lihat di sini Bapak Ibu, masalah dasar di kita, Indonesia adalah darurat sampah Bapak Ibu. Jadi 65% lebih dari total kabupaten kota mengalami darurat sampah, yaitu sejumlah 336 kabupaten kota. Dan kita lihat Bapak Ibu, di Pulau Jawa itu 90% Indonesia itu sudah darurat sampah, 90%.
Jadi ada 107 kabupaten kota di Jawa, Pulau Jawa itu darurat sampah. Dan kita ini sudah mengetahui sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, banyaknya berita-berita yang kita dapatkan, informasi-informasi dari luar atau dari media sosial, ini kita semua sudah mengetahui Indonesia darurat sampah. Tapi kita lihat, setiap orang tahu pilah sampah itu penting. Karena inti dari pengelolaan sampah itu adalah pilah sampah. Itulah makanya ada salah satu jargon kita di Kabupaten Ciamis yang disebut dengan pilah sampah dari rumah. Kita tahu pilah sampah itu penting. Kampanye sudah banyak. Poster yang ditempel juga sudah banyak. Bahkan sosialisasi sudah dilakukan di mana-mana melalui berbagai media. Tetapi kita melihat ini, di rumah, di kantor, bahkan di fasilitas publik, sampah tetap tercampur. Itu ya Bapak Ibu, kita pasti sering melihat itu dan kita tidak bisa menafikannya. Masalahnya ternyata bukan kurang pengetahuan. Kita semua cukup dengan pengetahuan kita. Justru ilmu perilaku menunjukkan bahwa manusia lebih banyak digerakkan oleh kebiasaan daripada oleh niat. Kita sering berniat untuk melakukan sesuatu, walaupun ini amal niat, niatnya kuat, tapi kalau tidak ada aksi, tidak dilakukan, itu tidak akan terjadi. Selain itu, sebagian besar perilaku sehari-hari berjalan otomatis seperti autopilot. Jadi kebiasaan itulah yang menunjukkan bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, perubahan perilaku pilah sampah tidak cukup dengan edukasi saja, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau edukasi seperti apa tanpa praktek, tanpa kita lakukan sendiri, itu tidak artinya. Yang perlu diubah adalah sistem kebiasaan manusia. Karena kan kebiasaan itulah nanti yang akan membentuk karakter kita di dalam kehidupan. Dari kedua eh, paparan ini, Bapak Ibu, kita lihat solusinya apa sih sebenarnya? Membangun kesadaran dan tanggung jawab secara mandiri. Dan membangun kesadaran memberi tanggung jawab mandiri itu di mana sebenarnya tempat yang paling penting, di tempat yang paling utama, yaitu di sekolah Bapak Ibu. Karena di sekolah itu merupakan tempat bagaimana kita memberikan ilmu, kita memberikan penemuan-penemuan baru, kita memberikan dogma-dogma seperti apa kepada generasi muda atau kepada warga sekolah kita. Dan sekolah juga merupakan bagaimana suatu sistem masyarakat paling kecil yang akan dijadikan teladan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan dari pemahaman itu Bapak Ibu, akhirnya dibentuklah suatu eh, nota kesepahaman Bapak Ibu. Jadi, berdasarkan itu adanya ternyata Menteri Lingkungan Hidup membentuk suatu nota kesepahaman dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sinergitas tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bidang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agama juga melakukan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan dan bidang agama. Ruang lingkup di kedua kerjasama ini adalah sama, yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi di sini kita perlu ditingkatkan. Bukan berarti kita tidak mampu, tapi kita bagaimana meningkatkan kapasitas yang sudah kita miliki. Yang kedua, pengembangan perangkat ajar dalam hal PPLH. Bagaimana di dalam kita memberikan pelajaran, memberikan pendidikan terhadap siswa itu ada unsur dari lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kegiatan bersama di bidang PPLH dengan bidang pendidikan dan agama. Jadi bagaimana kita melakukan suatu kegiatan di sana, bidang pendidikan dan agama sinergi dengan lingkungan hidup. Di situ ada unsur-unsur bagaimana kita memberikan, menanamkan pemahaman tentang pentingnya lingkungan hidup. Lalu pertukaran pemanfaatan data dan atau informasi. Kita di sini Bapak Ibu, ilmu itu tidak akan hilang. Jadi pertukaran pemanfaatan data itu sangat penting. Kita jangan pelit ilmu Bapak Ibu. Ilmu semakin ditambahkan, semakin dibagikan, insya Allah akan lebih bertambah pada kita. Kelima, pemanfaatan sarana dan prasarana. Lalu kerjasama lain yang disepakati oleh para pihak. Nah, Bapak Ibu mungkin ketika dulu menjadi atau mengikuti sekolah Hadimiyata, inilah peraturan menteri yang digunakan, diterapkan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata.
serta Permen LHK nomor 23 tahun 2002 tentang perubahan Permen nomor P53 tahun 2019. Ini ya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu diganti dengan Permen Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2025 tentang penyelenggaraan program Adiwiyata. Jadi P52 dan P53 di sini dan nomor 323, Permen nomor 23 ini disatukan di sini Bapak Ibu. Disederhanakan menjadi satu permen. Nah, kita lihat sebenarnya apa saja sih perbedaannya antara permen lama dengan permen baru. Ini Bapak Ibu, beberapa perubahan kebijakan dari peraturan menteri yang lama dan yang baru, yaitu yang pertama, menghilangkan waktu perpanjangan atau memperbaharui sertifikat penghargaan Adiwiyata. Jadi Bapak Ibu yang sedang memperoleh status sekolah Adiwiyata sejak tahun 2021 tidak perlu melakukan perpanjangan atau memperbaharui sertifikat. Karena di bawah 2020 kemarin harus melakukan perpanjangan. Jadi sekolah Adiwiyata yang raihannya di bawah tahun 2020 otomatis itu status Adiwiyatanya kembali ke nol. Sedangkan yang perolehannya di tahun 2021 sejak 2021 itu tetap Bapak Ibu. Lalu yang kedua, penyederhanaan level yang semula menjadi 6 jenjang menjadi 4, yaitu level 1 registrasi dan komitmen. Yang kedua, level 2 tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Di sini Bapak Ibu kita lihat provinsi atau kabupaten atau kota. Jadi di sini disamakan Bapak Ibu. Antara provinsi dan kabupaten itu level status adiwiyatanya sama sekarang. Jadi provinsi bukan menjadi jenjang lagi untuk naik syarat ke tingkat nasional. Yang level 3 yaitu sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dan yang level 4 adalah sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Penghargaan dan pengusulan disesuaikan berdasarkan kewenangan. Dulu kami di kabupaten melaksanakan atau menyelenggarakan semua dari semua level pendidikan, SD, SMP, dan SMA atau sederajat. Tapi sekarang dengan adanya permen baru ada pembagian kewenangan. Jadi untuk SD, SMP itu ada di kabupaten kota, di lingkungan hidup kabupaten kota, kewenangannya SMA dan SMK ada di provinsi. Lalu menghilangkan pemberian penghargaan untuk pemimpin daerah. Dulu Bapak Ibu, pemimpin daerah mendapatkan penghargaan apabila dia melaksanakan GPBLHS dengan bagus, dengan baik, banyaknya tingkatan, banyaknya sekolah adiwiyata itu pemimpin daerahnya mendapatkan penghargaan. Tapi sekarang ditiadakan. Lalu yang paling penting di sini Bapak Ibu, waktu pengusulan tidak harus menunggu kegiatan dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun. Dulu Bapak Ibu, ketika akan naik dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, itu harus menunggu waktu 12 bulan atau 1 tahun, dilihat dari konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahun ini bisa naik di tingkat kabupaten, lalu misalnya kami di bulan Juni itu sudah menetapkan, dan di tahun ini juga dibuka di bulan Juli untuk ke tingkat nasional, karena Bapak Ibu dari tingkat kabupaten atau dari tingkat mandiri tidak usah kalau begini Bapak Ibu, jadi dari tingkat kabupaten Bapak Ibu tidak harus ke tingkat provinsi dulu. Bapak Ibu bisa langsung naik ke tingkat nasional. Dan itu bisa di tahun yang sama. Tidak usah menunggu 12 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu dapat di bulan Juni, ternyata di bulan Juli ada pendaftaran naik TEPL, Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan. Lalu, nah kita lihat untuk refresh saja mungkin Bapak Ibu. Bagi beberapa sekolah mungkin sudah mengetahui apa itu adiwiyata, sudah sering mendengar. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Kita akan mengenal kembali apa itu adiwiyata berdasarkan versi baru. Adiwiyata itu berdasarkan dari dua kata dari bahasa Sanskerta yaitu adi dan wiyata. Adi adalah besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Wisata adalah wiyata kok wisata. Wiyata adalah tempat di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika dalam berkehidupan sosial. Jadi, adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh pengetahuan dan membentuk karakter yang peduli lingkungan. Di sini ada yang baru tentang program adiwiyata, yaitu upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan. Lalu,
Sekolah adiwiyata itu apa sebenarnya Bapak Ibu? Kalau yang di Permen lama, sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang mendapatkan penghargaan. Tapi di Permen baru ini adalah sekolah adiwiyata adalah sekolah yang telah mengikuti program adiwiyata dan atau telah mendapatkan penghargaan adiwiyata. Jadi ada dua versi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjadi sekolah adiwiyata hanya dengan membuat komitmen saja. Atau Bapak Ibu menjadi sekolah adiwiyata dengan penghargaan. Dan penghargaan adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota kepada sekolah adiwiyata yang telah memenuhi kriteria. Jadi di sini Bapak Ibu harus menjadi sekolah yang memiliki program adiwiyata dulu bagi yang belum. Lalu baru bisa naik menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Atau Bapak Ibu sudah kabupaten lalu meningkat ke tingkat nasional. Nah, inilah perubahan konsepnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sebelumnya mempunyai konsep adiwiyata itu adalah di yang pertama ada 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Di perencanaan ini Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu melihat potensi dan masalah yang ada di sekolah. Dan seperti apa solusinya. Sehingga di sini Bapak Ibu di perencanaan ini, Bapak Ibu bagaimana membuat satu aksi dalam eh, bagaimana untuk memberikan jawaban, memberikan penanganan terhadap masalah yang Bapak Ibu hadapi di sekolah. Lalu perencanaan ini akan dilaksanakan dengan adanya suatu pelaksanaan, suatu aksi. Jadi aksi ini Bapak Ibu berdasarkan dari perencanaan. Dan selanjutnya baru ada monitoring evaluasi Bapak Ibu. Namun di Permen yang baru ternyata menjadi 4. Diselipkan di sini tentang pemberian penghargaan. Tetap perencanaan, pelaksanaan, pemberian penghargaan. Karena Bapak Ibu setelah melaksanakan, Bapak Ibu akan dinilai sehingga akan diberikan penghargaan. Dan setelah ada penghargaan, Bapak Ibu ada pemantauan dan evaluasi. Dan untuk aspek sekolah adiwiyata, kalau yang Permen lama itu Bapak Ibu ada 6, yaitu kebersihan, fungsi sanitasi, dan drainase. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Yang keempat, konservasi air. Yang kelima, konservasi energi. Dan yang keenam, inovasi terkait PRLH atau perilaku ramah lingkungan hidup. Dan di Permen baru jadi 5 Bapak Ibu. Di mana yang hilang? Yang hilang adalah inovasi. Inovasi secara poin Bapak Ibu. Yang satu kebersihan sanitasi sama, drainasenya hilang Bu. Nah, drainasenya itu tidak hilang, tapi Bapak Ibu bisa dilihat di sanitasi. Jadi tetap ada tapi tidak disebutkan, tapi itu menjadi bagian penting di poin 1. Pengelolaan sampah, keanekaragaman hati yang lain masih sama, dan inovasi ini Bapak Ibu inovasi tetap ada, tapi Bapak Ibu nanti inovasinya di mana? Silakan Bapak Ibu kalau yang inovasi dimasukkan ke dalam poin-poin sesuai. Misalkan Bapak Ibu ada inovasinya di bidang pengolahan sampah, berarti masuknya di poin pengolahan sampah. Jadi tidak ada folder khusus atau penilaian khusus tentang inovasi, tapi di mana inovasi itu diterapkan. Pesertanya siapa Bapak Ibu? Tadi sudah disebutkan. Untuk SD dan MI, SMP, atau Madrasah Sanawiyah, itu berada di wadah kewenangan kabupaten. Sedangkan SMA atau MA, SMK, dan atau MAK berada di wilayah kewenangan provinsi. Bapak Ibu dari SMA atau SMK, jangan kecil hati nanti, tapi Bu kan kami jauh nih ke provinsi, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kami nanti Bapak Ibu. Walaupun mungkin tidak intensif, tapi insya Allah kami siap membantu. Nah, selanjutnya, untuk level program adiwiyata, di sini Bapak Ibu yang belum ikut atau mengikuti program adiwiyata, silakan mengikuti program adiwiyata dengan adanya komitmen dan surat keputusan tim adiwiyata sekolah, lalu dokumen perencanaan 4 tahun dan 1 tahun. Dan Bapak Ibu ini sudah masuk menjadi level 1, adiwiyata level 1. Tapi Bapak itu belum memberikan penghargaan. Tapi kami di sini memberikan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sudah menjadi sekolah adiwiyata level 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan ini, Bapak Ibu bisa naik level ke menjadi sekolah adiwiyata dengan penghargaan kabupaten kota atau provinsi. Dan saya rasa sih kalau untuk yang peserta di sini Bapak Ibu semuanya sudah tingkat kabupaten atau provinsi.
Jadi Bapak Ibu, untuk sekolah yang pada saat ini status adiwiyatanya sekolah kabupaten atau provinsi, atau kabupaten, Bapak Ibu tidak usah mengikuti ke tingkat provinsi, tapi Bapak Ibu bisa langsung mengajukan ke tingkat nasional. Dan bagi tingkat SMA atau SMK yang pada saat ini masih belum adiwiyata, Bapak Ibu tidak usah mengikuti sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Bapak Ibu bisa langsung naik ke tingkat provinsi. Dan selanjutnya, apabila Bapak Ibu sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi, Bapak Ibu bisa mengusulkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi di sini Bapak Ibu ada pemangkasan satu level. Jadi nanti di sini nilainya sama Bapak Ibu. Nilai yang harus kriteria pencapaiannya sama, yaitu 70. Dan bagaimana Bu untuk sekolah yang sekarang misalkan sudah menjadi sekolah adiwiyata provinsi, tidak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengusulkan ke sekolah adiwiyata tingkat nasional. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu yang tingkat nasional ini Bapak Ibu kriteria pencapaiannya adalah 80. Kalau Bapak Ibu merasa aduh megah ya gitu dari kabupaten langsung ke tingkat nasional, sebenarnya sama saja ketika Bapak Ibu mengikuti ke tingkat provinsi. Karena nilainya tetap 80. Sama dengan kalau aturan permen lama itu kan nilainya 80 untuk provinsi. Dan bagi yang sudah menjadi nasional, mau ke tingkat mandiri itu nilainya nilai capaian kriterianya adalah 90. Ya Bapak Ibu, jadi turun 5, biasanya 95. Ini ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat mengenal nih, apa sih 5 aspek perilaku ramah lingkungan hidup itu yang menjadi dasar di dalam kegiatan sekolah adiwiyata. Yang pertama, kebersihan dan sanitasi. Itu sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, pengelolaan jaga hayati, bagaimana kita kalau berarti mengganti penanaman pemeliharaan tanaman di permen lama. Lalu penghematan dan konservasi air. Dan yang kelima, penghematan dan konservasi energi. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan adanya program Adiwiyata ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan dalam mewujudkan sekolah dan yang berbudaya lingkungan. Di sini kata kuncinya berbudaya. Budaya ini dapat dibentuk hanya 1 bulan atau 1 minggu. Budaya terbentuk terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, mengakar dan menjadi satu ciri khas di dalam suatu komunitas. Itu yang dinamakan dengan budaya. Nah, Bapak Ibu, kriterianya apa nih? Gitu. Kan Bapak Ibu nanti akan menyusun kebijakan. Jadi di kebijakan ini sangat penting Bapak Ibu, di mana ini menentukan dan bisa menjadi suatu ciri Bapak Ibu suatu komitmen untuk melaksanakan ini. Kebijakan, lalu proses pembelajaran. Kebijakan inilah nanti bagaimana mempengaruhi proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah kegiatan berbasis partisipatif, lalu adanya bagaimana kita melihat prasarana dan sarana lingkungan. Persentase penilaian Bapak Ibu dilihat di sini, kebijakan 10%. Proses pembelajaran 30% dan kegiatan berbasis partisipatif 30% dan sarana lingkungan 30%. Tapi Bapak Ibu jangan mengecilkan di kebijakan. Karena semua 2, 3, 4 ini Bapak Ibu berasal dari kebijakan yang dibentuk di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu ini untuk aplikasi Sidianya, Bapak Ibu sekarang harus melalui aplikasi Sidia agar status Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu, tingkat adiwiyatanya seperti apa, tercatat secara legal di nasional. Jadi kementerian itu tahu di Kabupaten Ciamis ini ada berapa sih sekolah adiwiyata yang baru sekolah register aja nih, sekolah adiwiyata yang saya terregister. Berapa nih sekolah adiwiyata kabupatennya, berapa yang nasionalnya, berapa yang provinsinya, berapa yang mandirinya. Dan penilaiannya, kalau yang dulu kita ada 29 indikator berdasarkan bukti pendukung. Tapi untuk yang sekarang menjadi 24 indikator Bapak Ibu. Walaupun mungkin di situ ada yang disatukan, tapi itu alhamdulillah juga berkurang ya Bapak Ibu, berkurang 5 indikator. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Tahapan program Adiwiyata adalah yang pertama perencanaan sekolah. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Dan keempat, pemantauan dan evaluasi.
Perencanaan Bapak Ibu, di sini kita akan melihat kepala sekolah atau madrasah menyusun dan menetapkan rencana program adiwiyata dibuat untuk jangka waktu 4 tahun dan 1 tahun. Lalu mencakup potensi dan tantangan lingkungan, jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, target, penanggung jawab, sumber dana dan pihak yang terlibat. Lalu penyusunan rencana program adiwiyata melibatkan semua warga sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau dulu itu ada yang dinamakan dengan IPMLH, EDS, itulah yang menjadi dasar jadi perencanaan. Lalu pelaksanaannya meliputi apa saja? Pelaksanaan meliputi satu pembinaan Bapak Ibu. Lalu yang kedua adanya kegiatan aksi. Jadi dari perencanaan itu Bapak Ibu wujudkan dalam bentuk aksi. Aksi-aksi apa nih yang akan dilakukan di sekolah? Lalu pengembangan sarana prasarana. Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk lingkungan hidup apa saja Bapak Ibu gitu. Apakah pengembangan sarana prasarana itu Bapak Ibu mau membeli atau Bapak Ibu kan banyak opsi ya Bapak Ibu. Adiwata itu bisa mahal, bisa murah, atau bahkan bisa gratis. Mahal ketika Bapak Ibu berpikir bahwa semua yang menjadi sarana prasarana harus beli, harus baru, harus bermerek. Murah ketika Bapak Ibu eh, membuat pengembangan sarana prasarananya itu dengan bisa dengan bahan-bahan bekas. Ya, di sini ada Bapak Ibu beberapa contohnya. Ini pot bunga dari bahan bekas. Jadi kita harus beli bahan bekas, tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan masyarakat di sana. Atau Bapak Ibu bikin komposter. Bisa dari ini atau bisa dari galon bekas. Itu pilihan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mungkin bisa gratis. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan mitra. Mitra mana saja. Misalkan untuk penanaman nih Bapak Ibu. Bapak Ibu punya lahan kosong di sekolah atau di madrasah. Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan kalau misalkan di situ ada dari Dinas Pertanian bisa. Atau Bapak Ibu di situ mungkin ada yang punya perkebunan bekerja sama bisa nggak ya untuk membina, bisa untuk membantu pengembangan atau penanaman di lahan kosong di sekolah kami. Itu bisa Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Bapak Ibu mau pilih yang mahal, murah, atau yang gratis? Atau Bapak Ibu jangan pernah berpikir untuk karena kami tidak mampu secara biaya kami tidak akan melakukan ini. Nah, semua itu kembali lagi, itu akan menjadi pilihan kita. Nah, ini pemberian penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan adiwiyata menjadi 4. Penghargaan adiwiyata kabupaten atau kota ini Bapak Ibu diberikan nanti ditandatangani oleh Pak Kadis. Kalau ini mungkin berarti oleh Pak Kadis. Ini kalau para adiwiyata kabupaten kota ini oleh Pak Bupati. Kalau ini oleh Pak Gubernur, mungkin Bapak Ibu. Lalu untuk yang nasional mandiri ini oleh Pak Menteri. Nah, seperti apa sih langkahnya Bapak Ibu? Yang pertama adalah seleksi administrasi. Tadi Bapak Ibu dengan masuk di sini ya, Bapak Ibu akan melengkapi administrasi apa saja di situ yang dibutuhkan. Lalu memeriksa kelengkapan sesuai dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Dan di sini untuk kabupaten kota atau mungkin untuk nasional mandiri bagaimana surat permohonan untuk diusulkan untuk ke tingkat selanjutnya. Ya Bapak Ibu, bukti dokumennya seperti apa dan rencana programnya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa di situ. Dan verifikasi teknis akan dan atau lapangan sebagai bahan analis oleh tim penilai. Jadi administrasi dulu Bapak Ibu. Ketika diperlukan suatu misalkan verifikasi secara online atau bisa secara offline. Itu bagaimana dari kewenangan dari tim penilai atau dari penyelenggara. Di sini Bapak Ibu, tim penilai adiwiyata tingkat pusat dari KLH BPLH, Kemendikbudristek, Kemenag, Kemendagri, perguruan tinggi, LSM di bidang lingkungan hidup atau pendidikan dan atau pendidikan unsur lain sesuai kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, tim penilainya bukan hanya dari Kementerian Lingkungan Hidup atau bukan dari instansi penyelenggara lingkungan hidup, tapi dari berbagai instansi Bapak Ibu, dari berbagai pihak. Disinilah terlihat bahwa adanya sinergi, adanya kesatuan visi dan misi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik Bapak Ibu. Baik itu dari Kemenag, nanti dari Kemenag itu bisa melihat bagaimana dengan apa kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah-sekolah di luar Kemenag.
Kemendagri ini melihat dari bagaimana peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, Bapak Ibu. Ya, dari perguruan tinggi LSM juga di sini ada. Jadi, Bapak Ibu tidak hanya berpikir, hanya dari lingkungan hidup saja. Ini program lingkungan hidup, bukan Bapak Ibu. Ini adalah program kita bersama. Karena lingkungan hidup adalah program kita dan menjadi masalah bagi kita semua. Nah, ini Bapak Ibu. Yang keempat, ini yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Di sini, monitoring evaluasi dilakukan bisa oleh yang berwenang atau bisa gubernur, bupati, kan perubahan perilaku. Yang pertama dilihat dari perilakunya, perilaku warga sekolah. Seperti apa sih perilakunya? Harusnya perubahan perilaku inilah akan berpengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan hidup di sekolah. Ada tidak nih signifikannya? Jangan sampai eh, kualitas lingkungan hidupnya bagus atau menjadi lebih baik, tapi perilaku ramah lingkungannya tidak ada. Bisa terjadi itu Bapak Ibu? Bisa. Ketika Bapak Ibu melakukan atau melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kualitas lingkungan hidup bisa menjadi baik, tapi tidak melibatkan dari warga sekolah. Akan lebih baik Bapak Ibu bagaimana seharusnya warga sekolah itu menjadi eh, mempunyai karakter yang baru, karakter peningkatan karakter. Karakter jadi ketika dia melakukan pengelolaan lingkungan itu bukan hanya karena takut, tapi karena dia memang sadar bahwa inilah yang menjadi tanggung jawab. Lalu ini eh, tapi ini nih pemantauan evaluasi ini dituangkan dalam laporan dan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu bisa diperlukan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai dasar penyelenggaraan program adiwiyata selanjutnya. Jadi kami melakukan evaluasi juga Bapak Ibu untuk dari tahun sebelum-sebelumnya untuk meningkatkan bagaimana kegiatan di adiwiyata di tahun berikutnya. Dan yang menjadi catatan penting adalah siapa sih yang sebenarnya wajib untuk memantau dan evaluasi. Bapak Ibu tidak bisa hanya menunggu menteri, gubernur, atau bupati melakukan sidak ke sekolah, Bapak Ibu. Namun, bagaimana kepala sekolah dan warga sekolah itu sendiri melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara mandiri untuk mempertahankan komitmen dan konsistensi warga sekolah dalam melaksanakan program Adiwiyata. Bapak Ibu mungkin, emangnya mungkin ya Pak Menteri, Pak Gubernur, atau Pak Bupati datang ke sekolah kami mungkin Bapak Ibu. Ya, karena untuk yang sekarang ini semua sudah diberikan kewajiban untuk mengelola lingkungan. Ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu suatu saat akan ada sidak nih, tapi kita tidak harus nunggu sidak. Kalau kita memang sudah terbiasa, insya Allah itu akan menjadi suatu hal yang tidak memberatkan. Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu. Karena di sini rata-rata sudah dari kabupaten dan kota ya adiwiyatanya, kabupaten kota dan provinsi adiwiyatanya, kita lihat timeline dari KLH. Surat pemerintahan pengusulan itu di bulan April. Berarti sekarang ya Bapak Ibu, tapi masih belum ada. Lalu sosialisasi dia bagi sekolah daerah kabupaten di bulan Mei. Jadi bulan depan kita baru ada sosialisasi dia. Batas akhir pengusulan CSAN-CSAM akhir Juli. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu. Tim penilai adiwiyata pusat mengikuti BIMTEK dan menilai seleksi administrasi bagi tim penilai adiwiyata pusat di Agustus. Nah, penilaian dokumen BIMTEK-nya itu di minggu pertama September. Penilaian dokumen itu minggu 2 sampai 4 September. Dan Bapak Ibu, saya harapkan ini siap di dalam penilaian dokumen, Bapak Ibu masukkan apa yang diminta. Karena ini penilaiannya secara online, Bapak Ibu. Jadi, kembali lagi, ketika memang saya tidak memenuhi syarat, otomatis Bapak Ibu tidak akan mendapatkan konfirmasi. Dari tim penilai kemungkinan kalau memang saya tidak memenuhi syarat, ya sudah, lewat. Gitu ya. Ada persiapan Fairlab minggu ke-1 Oktober. Dan ini pelaksanaan Fairlab offline untuk mandiri minggu kedua dan ketiga Oktober. Jadi kemungkinan untuk yang tingkat nasional itu bisa online dan tidak ada offline. Hanya berdasarkan dari dokumen. Jadi tolong untuk yang tingkat nasional dokumennya lengkap. Lalu ada pengolahan hasil penilaian di minggu ke-4 Oktober dan pemberian penghargaan di November. Cukup jelas ya Bapak Ibu untuk waktunya. Dan ini 24 foldernya Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Dan yang kemarin 29, sekarang menjadi 24. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, di sini kami sudah
kita sudah membuat template-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, tinggal nanti copy, paste, edit, dan save. Sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu sudah mempunyai dokumentasi atau administrasi di tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa eh, di situ bagaimana disandingkan. Sebenarnya ini hampir sama saja sih Bapak Ibu. Hanya mungkin dibentuk dalam bentuk yang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Kita lihat. Saya selalu menayangkan ini dimanapun ketika saya melakukan sosialisasi Bapak Ibu. Di mana kita lihat di sini ada Superman. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu ibu ini aja. Karena saya ingin mencontohkan ini eh, secara asik ya, secara semua yang mengerti. Lalu ini ada Wonder Woman nih, Bapak Ibu. Ini ada Batman. Ini ada Spider-Man. Dan ini ada Iron Man. Bapak Ibu, setiap superhero ini mempunyai kekuatan masing-masing. Kekuatan yang berbeda dengan yang lain. Dan yang penting, mereka mempunyai wilayah wilayahnya masing-masing. Ada di Metropolis, ada yang di Themyscira, ada yang di Gotham City. Semuanya mempunyai eh, wilayah kewenangan masing-masing dan mempunyai kekuatan masing-masing. Tapi ketika ada Thanos menyerang dunia, apakah semuanya ini hanya berperan sendiri-sendiri? Tidak, Bapak Ibu. Karena ketika melawan ini, yang kalau kita anggap ini adalah masalah-masalah lingkungan yang muncul, Bapak Ibu. Masalah lingkungan yang muncul mendunia. Kabupaten Ciamis tidak hanya berjuang untuk Kabupaten Ciamis. Dinas LH tidak hanya bisa berjuang untuk bagaimana menangani kasus-kasus atau pencemaran-pencemaran lingkungan yang muncul, masalah-masalah lingkungan di Ciamis. Atau mungkin Dinas Pendidikan tidak bisa, sekolah saja tidak bisa. Di sini kita membutuhkan ini Bapak Ibu, kebersamaan kita. Kita super tim Bapak Ibu. Ketika melawan sesuatu masalah yang eh, mengancam dunia, kita tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kita harus bersama-sama. Dan di sanalah kita disebut dengan super team. Makanya Bapak Ibu, di Adiwiyata itu tidak ada yang namanya superhero. Tidak ada yang merasa pahlawan ketika eh, ketika sudah mereka berperan di situ. Tidak ada istilah saya di sini yang paling Adiwiyata. Saya di sini yang bisa menjaga lingkungan. Tidak ada Bapak Ibu. Semua unsur, semua pihak, semua jenjang di sekolah itu mempunyai kewenangan masing-masing, mempunyai peran masing-masing, dan peran itu sangat penting. Tidak ada peran yang kecil. Itulah yang kita butuhkan. No superhero. Yang kita butuhkan super team. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, program Adiwiyata ini adalah bagaimana merubah perilaku. Bagaimana Bapak Ibu yang tidak tahu menjadi tahu menjadi lebih paham. Di sini, tahu ini adalah bentuknya dengan bentuk informasi, pemberian informasi, bisa berbagai media. Dari tahu inilah kita inginkan Bapak Ibu menjadi lebih paham. Tahu saja tidak penting, paham itu lebih penting. Lalu, paham saya tidak penting Bapak Ibu, ketika tidak muncul rasa peduli. Inilah yang dipentingkan adalah komunikasi. Bagaimana kita komunikasi, bagaimana kita membangun suatu hubungan yang akhirnya bisa kita memberikan satu kesepahaman dan meningkatkan kepedulian. Dan ternyata Bapak Ibu peduli saja tidak penting atau sangat tidak pengaruh ketika Bapak Ibu tidak ada aksi. Bapak Ibu, saya peduli kok terhadap lingkungan, saya peduli terhadap sampah, saya peduli dengan udara kita yang semakin kotor. Tapi Bapak Ibu tidak melakukan aksi, itu sama saja. Ya, dan dari aksi ini Bapak Ibu ada yang namanya pemberdayaan. Dari aksi ini yang paling tertinggi, yaitu Bapak Ibu bisa melakukan advokasi. Advokasi di sini adalah Bapak Ibu memberikan suatu kebijakan yang berdasarkan pada kelestarian lingkungan. Jadi kebijakan-kebijakan yang diberikan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan. Jadi Bapak Ibu, Adiwiyata bukan lomba. Ketika misalkan ada 100 sekolah yang mengikuti sekolah Adiwiyata tingkat nasional atau mandiri dan semuanya mencapai ketentuan, semua berhak menyandang status sekolah Adiwiyata. Tidak ada istilah menang atau kalah. Yang ada adalah bagaimana Bapak Ibu aksinya ternyata belum mencapai kriteria yang bersyaratkan. Dan Bapak Ibu, kita adalah musuh kita sendiri. Tidak ada tuh yang namanya saingan di dalam mengelola lingkungan.
Tidak ada yang namanya musuh dalam mengalihkan. Musuh itu ya musuh kita sendiri. Bagaimana kita mau menembus batas yang kita punya untuk memberikan aksi kita, memberikan kepedulian kita. Jadi intinya adalah maju bersama untuk kepentingan bersama. Dan selalu yang kita tahu adalah bersama kita bisa. Demikian Bapak Ibu, sedikit pantun adalah eh, permata menghias mahkota, memancarkan cahaya dalam sunyi. Sekolah Adiwiyata adalah aksi kita, wujud tanggung jawab dan cinta kita kepada bumi. Demikian Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Ibu. Terima kasih atas paparannya Ibu Dr. Nina Ratnawidiasari, SSI MSI. Saya dilanjutkan dengan materi yang kedua ya Bapak Ibu, yang akan disampaikan oleh salah satu tim pembina Adiwiyata di Kabupaten Ciamis kepada Ibu Zoya Novanti Raupa Eskom, dipersilahkan. Suaranya terdengar. Terdengar. Oh, sudah jelas? eh, Silahkan share screen ya Bu Zoya. Sudah jelas ya suaranya? Ya. Ada. Soalnya sudah terlihat, Bapak Ibu. Sudah ada. Sudah ada Sudah Bu Ibu, Zoya. sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang ya Bapak Ibu. Semoga tetap semangat Bapak Ibu semua peserta Zoom kali ini untuk mengikuti kegiatan ini supaya halo, terdengar Bu? Ada ya? Suaranya jelas Bu? Terdengar Ibu, jelas Ibu. Ya, ya yang terhormat ya, Ibu Dr. Nina dari DPR KPLH beserta Bu Farah dari DPR KPLH juga, kemudian yang terhormat Bapak Ibu peserta Zoom di hari ini. Semoga kita semua dalam dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan aplikasi Vidya Bapak Ibu, di mana tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina tadi bahwa Adiwiyata kali ini itu harus registrasi di aplikasi Vidya. Mungkin ada yang sudah mengenal, mungkin juga ada yang belum mengenal tentang aplikasi Vidya ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Vidya. Apa itu aplikasi Vidya? Aplikasi Vidya adalah aplikasi yang disediakan untuk sekolah-sekolah meregistrasi sekolahnya agar apa namanya bisa mengikuti program Adiwiyata atau terregistrasi dan nantinya akan tersimpan di KLHK seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada linknya. Di sini ada link, nanti mungkin bisa di-sharekan linknya ya Bapak Ibu. Di sini sudah disediakan, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses link video tersebut. Nah, kalau sudah memasukkan link, Bapak Ibu masukkan link, nanti ada tampilan pertama yaitu halaman registrasi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan ya di sini. Di kolom pertama itu kolom buka website Vidya, dilanjutkan melakukan registrasi dengan cara klik registrasi. Nah, apabila Bapak Ibu sudah masuk ke dalam tampilan Vidya, nanti ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di pusat PGH Vidya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan untuk meregistrasi di paling bawah di sini, Bapak Ibu.
Nah, ini di sini diklik saja. Tapi apabila Bapak Ibu sudah ada yang melakukan registrasi sebelumnya, Bapak Ibu tinggal memasukkan username dan password yang sudah pernah didaftarkan dulu. Kemudian apabila sudah melakukan login registrasi, nanti masuk Bapak Ibu di halaman registrasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di halaman registrasi ini Bapak Ibu, di sini ada registrasi sekolah, diminta NPSN Bapak Ibu. Di sini adalah NPSN sekolah masing-masing. Kemudian nama sekolahnya, kemudian tingkat sekolahnya, kemudian ada status sekolah, ada alamatnya Bapak Ibu di sini, kemudian kontak person. Nah, kontak person di sini silakan Bapak Ibu bisa mencantumkan Bapak Ibu kepala sekolahnya atau mungkin ketua adiwiyatanya yang memang sudah dimandatkan oleh kepala sekolah. Kemudian di sini ada telepon atau WA yang aktif yang memang nanti bisa dijadikan tempat untuk berkomunikasi ya Bapak Ibu. Dan di sini ada email. Email di sini Bapak Ibu adalah email yang aktif yang harus didaftarkan supaya nanti bisa selalu bisa mengakses informasi yang bisa di-sharekan melalui email Bapak Ibu atau ini emailnya bisa email kepala sekolah, email sekolah pun bisa atau email dari ketua adiwiyata atau email yang memang dipercayakan oleh sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, apabila data ini sudah terisi Bapak Ibu, form ini sudah terisi, Bapak Ibu silakan untuk klik registrasi di sebelah sini. Nah, apabila sudah berhasil registrasinya, tampilannya akan jadi registrasi berhasil itu apabila email yang didaftarkan untuk memperoleh username dan password guna login ke aplikasi Cydia. Kalau gagal, dapat disebabkan oleh email atau NPSN yang telah didaftarkan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah pernah mencoba untuk meregistrasi sekolah Bapak Ibu melalui aplikasi Cydia, itu tidak usah untuk melakukan registrasi ulang. Tapi silakan masukkan username dan passwordnya saja. Jadi nanti kalau apabila registrasi kembali, nanti akan registrasi gagal Bapak Ibu. Jadi registrasi di sini adalah registrasi sekolah yang memang belum pernah melakukan registrasi di aplikasi Cydia. Kemudian apabila registrasi sudah berhasil Bapak Ibu, nanti akan ada email yang masuk Bapak Ibu. Nah, email yang masuk dari PGLHK. Nah, di sini PGLHK akan mengirimkan username dan password yang akan digunakan untuk login ke aplikasi Cydia. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada username dan password yang akan bisa kita akses atau kita gunakan untuk melakukan atau untuk login ke aplikasi Cydia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Apabila sudah mendapatkan username dan password dari PGLHK terkait registrasi tadi ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh kembali ke halaman login. Nah, ke halaman awal ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau tadi halaman awalnya untuk registrasi, kalau sekarang karena sudah registrasi sudah berhasil, Bapak Ibu bisa melakukan login di sini, Bapak Ibu ya, atau sign in ya di sini. Nah, di sini masukkan username dan password yang telah dikirimkan ke email yang didaftarkan, Bapak Ibu. Berarti tadi ya Bapak Ibu inbox yang tadi atau email yang dikirimkan tadi, nah username dan passwordnya silahkan masukkan ke form ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Kemudian silakan copy dan tempel atau paste username dan password dari email tersebut. Serta pastikan tidak ada spasi yang ikut tersalin, baik di awal maupun di akhir. Jadi harus sesuai ya Bapak Ibu untuk melakukan atau untuk memasukkan username dan password. Kemudian klik sign in, kemudian akan menuju ke halaman dashboard. Nah, ini sepertinya Bapak Ibu. Nah, nanti apabila sudah melakukan sign in, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman dashboard Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sini ada halaman dashboardnya. Sepertinya Bapak Ibu, gambar di atas merupakan tampilan dashboard user sekolah. Langkah selanjutnya adalah melengkapi profil sekolah. Nah, Bapak Ibu, apabila sudah memasuki halaman dashboard, Bapak Ibu akan melihat di sini ada dashboard, ada profil sekolah, ada kuesioner leveling. Nah, untuk langkah awal, apabila Bapak Ibu akan sudah masuk ke halaman dashboard adalah
pilih yang profil sekolah untuk dilengkapi, Bapak Ibu. Ya, untuk dilengkapi. Nah, ini. Apabila sudah dilengkapi profilnya, kalau menurut Bapak Ibu sudah, nanti Bapak Ibu pilih masuk ke kuesioner leveling, Bapak Ibu. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi kuesioner leveling. Apabila sekolah belum pernah mendapatkan penghargaan adiwiyata, silahkan pilih tombol belum pernah. Nah, di sini ada nih Bapak Ibu pertanyaan, apakah sekolah Anda sudah pernah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata? Nah, apabila Bapak Ibu belum pernah, diklik yang belum pernah. Tapi apabila sudah, dipilih tingkat mana yang sudah pernah sekolah Bapak Ibu raih penghargaannya. Seperti itu. Kemudian nanti diklik simpan. Setelah melakukan tadi ya Bapak Ibu menjawab yang tadi, silakan isi kuesioner dengan benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nanti apabila Bapak Ibu tadi sudah mengisi yang di atas ini ya Bapak Ibu yang awal, nanti klik simpan. Nanti ada halaman selanjutnya Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Di kuesioner ini silahkan isi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti silakan ya Bapak Ibu disesuaikan saja. Nah, ini beberapa halaman-halaman kuesioner di kuesioner leveling. Nah, termasuk ini juga. Nah, apabila sudah diisi semua Bapak Ibu kuesioner leveling ini, nanti Bapak Ibu silahkan klik tombol simpan. Nah, Bapak Ibu silahkan klik tombol simpan. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Setelah itu, Bapak Ibu bisa masuk ke profil sekolah. Di sini ada menu profil sekolah, kemudian klik icon edit untuk mengisi profil sekolah. Nah, yang tadi ya Bapak Ibu, apabila mau mengedit profil sekolah, Bapak Ibu silahkan dipilih menu profil sekolahnya. Kemudian pilih yang di pojok kanan atas ini ya Bapak Ibu. Nah, klik pilih edit untuk mengisi profil sekolah. Apabila sudah masuk ke dalam tampilan profil sekolah, Bapak Ibu, di sini silakan lengkapi seluruh data yang dibutuhkan dengan benar dan lengkap, Bapak Ibu. Di sini tadi sudah MPSN sudah masuk ya, Bapak Ibu. Silakan diisi sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh aplikasi tersebut. Di sini ada jumlah peserta didik, kemudian ada jumlah pendidik, jumlah tenaga kependidikan, jumlah warga, warga sekolah itu berapa, kemudian di sini juga ada jumlah biopori, jumlah kadar adiwiyata yang diminta, ada jumlah sumber resapan, dan sampai ke pengelolaan sampahnya ya Bapak Ibu. Di sini sampah organiknya berapa, timbulan jumlah sampah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini semua harus diisi Bapak Ibu di profil sekolah. Semua ya Bapak Ibu sampai ke rata-rata timbulan sampah. Nah, ini juga semua dihitung Bapak Ibu disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, untuk mengisi ini Bapak Ibu silahkan bersama tim untuk melakukan pengisiannya karena memang tidak sedikit ya Bapak Ibu karena membutuhkan data yang banyak ya seperti itu. Apabila data sudah diisi dengan sesuai dan benar ya Bapak Ibu, setelah selesai dipastikan datanya sudah dengan benar, kemudian pilih klik simpan Bapak Ibu di sini. Nah, nanti data ini akan tersimpan secara otomatis di aplikasi Cydia. Seperti itu Bapak Ibu untuk registrasi di aplikasi Cydia Bapak Ibu. Apabila sudah melakukan pengisian tadi dari mulai kuesioner leveling, kemudian sampai ke profil sekolah pengisiannya, Bapak Ibu artinya sudah melakukan registrasi di awal. Nanti apabila sudah registrasi, nanti dari tim DPKPLH untuk menindaklanjuti ya Bapak Ibu, apakah memang sudah terisi dan sesuai, nanti bisa diajukan sesuai dengan tingkatannya, seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Cydia untuk melakukan peregistrasian awal. Apabila sudah terregistrasi, apabila sudah sesuai nanti di-approve, nanti
Bapak Ibu untuk mengisi administrasi selanjutnya itu dilakukan apabila sudah ada konfirmasi dari pihak yang terkait seperti itu Bapak Ibu. Nah ini penjelasan dari saya terkait dengan aplikasi di Tokopedia, terkait dengan registrasi awal untuk melakukan masuk ke program Adiwiyata tersebut. Terima kasih mungkin Bapak itu Ibu itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan registrasi di aplikasi Vidya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Zoya Novanti Raupa, Eskom, atas paparannya. Selanjutnya memasuki acara yang keempat, yaitu adalah diskusi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nanti silahkan raise hand yang ingin bertanya terkait dua materi yang tadi telah dipaparkan. Diskusi tanya jawab akan dipandu oleh Ibu Dr. Nina Ratna Widyasari, SSI MSI. Kepada Ibu Dr. Nina dipersilahkan. Terima kasih MC. Bapak Ibu, silakan apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebagai informasi Bapak Ibu, di situ ada link absen ya Bapak Ibu. Di link absen itu, di paling bawah itu ada yang pilihan apakah Bapak Ibu akan naik level ke tingkat selanjutnya atau belum. Tapi walaupun Bapak Ibu belum mau naik ke tingkat level selanjutnya, Bapak Ibu tetap harus mengisi Vidya. Jadi status sekolah Bapak Ibu sudah tercatat di kementerian. Itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan? Sesi diskusi saya buka. Maka Bapak Ibu, apakah terlalu bingung atau bagaimana? Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan raise hand langsung saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas mungkin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Pak Pak, Milah Bu, Alfiani dari ya? MTS Sabirosa, Bu. Oh, Sabil Rosas. Silakan mangga Bapak. Ini untuk yang saya ingin tanyakan. Ya. Yang pertama, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menuju Adiwiyata Nasional. Ya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kapan mulainya bisa untuk mengajukan ataupun perlengkapan tersebut. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak. Mungkin saya jawab langsung saja ya Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain yang akan bertanya. Terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaan juga ya untuk Bapak Ibu semua. Langkah-langkah apa sih sebenarnya ketika saya akan naik ke tingkat nasional? Jadi Bapak Ibu, kembali lagi saya tegaskan di sini, untuk naik ke tingkat nasional itu untuk sekolah adiwiyata tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Jadi yang tingkat kabupaten bisa langsung naik ke tingkat nasional. Yang demikian yang sudah menjadi tingkat provinsi. Bapak Ibu, di sosialisasi kali ini kami melaksanakan penjaringan. Jadi sekolah mana saja yang akan lanjut ke level selanjutnya. Dan untuk sekolah yang akan lanjut ke tingkat selanjutnya, silahkan diisi list di absennya. Dari sana, kami akan melihat sekolah mana saja yang akan naik tingkat, dan selanjutnya kita akan melakukan pembinaan secara intensif, Bapak Ibu, di situ. Ya, jadi untuk saat ini, silakan Bapak Ibu yang mau naik, atau mungkin setelah acara sosialisasi ini selesai, Bapak Ibu saya masih belum nih, tapi setelah acara ini selesai, Bapak Ibu, tapi kita mau naik loh ke tingkat selanjutnya, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Lalu yang kedua, kapan mulai melengkapi mungkinnya administrasi? Bapak Ibu sudah bisa mulai melengkapi dari sekarang. Silakan Bapak Ibu lihat kembali
SK Bapak Ibu apakah masih berlaku? SK tim adiwiyatanya. Apakah ada perubahan di situ personilnya? Apakah ada yang harus diganti? Ya, Bapak Ibu. Karena ketika Bapak Ibu nanti tergabung, kami akan nge-share tentang folder-folder yang harus diisi, template-nya apa saja, nanti kami share. Atau mungkin bisa sekarang di-share ya, Dek. Untuk template-nya mungkin bisa di-share juga sekarang. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang sudah ada, apa yang sudah dilengkapi. Silakan Bapak Ibu mencoba melengkapi dari sekarang. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Apakah cukup Pak? Pak Milah atau ada lagi? Ada yang kurang jelas? Eh, di-share-nya di grup CS yang kabupaten itu aja ya Bu ya, Pak? Ya, kalau enggak Bapak bisa mengirim di ini, di absensi kami itu kan ada apa di bawah yang akan naik Oh, tingkat atau yang tidak akan naik tingkat. Jadi yang akan naik tingkat nanti kami list, kami masukkan ke grup dan kita akan bikin grup untuk eh, nanti kita adakan pembinaan secara intensif Bapak Ibu. Demikian Pak. terima kasih Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Nanti Bapak, bisa menyusul. sama-sama. Siap, Mangga Pak. Mangga Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi tentang Vidya atau yang lainnya? Mangga Bapak Ibu, kalau misalkan nanti Bapak Ibu dalam pengisian Vidya, ada yang merasa kesulitan, bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi Bu Zoya. Nanti eh, nomornya kami share di sini ya Bapak Ibu, atau share di chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami seperti apa kendalanya di sana. Jadi Bapak Ibu yang melakukan perpanjangan juga di sini bisa ikut naik level ya Bapak Ibu. Yang di bawah 2020 tapi melaksanakan perpanjangan itu bisa ikut serta di dalam naik level di tahun 2026 ini Bapak Ibu. Bangga Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kendalanya apa? Ketika Bapak Ibu mau naik level atau ada kendala apa Bapak Ibu di sekolah dalam pelaksanaan adiwiyata? Bangga Bapak Ibu. Bangga ini siapa? Pak Haji Udin mau menyampaikan pertanyaan atau pernyataan Bapak? Halo Pak, bangga Bapak Ibu. Bangga Bapak Ibu, apakah ada yang agak bingung ya? Kalau kalau untuk bertanya ini sudah cukup jelas atau cukup membingungkan? Di share nomor Bu Joyanya, di chat aja. Bangga Bapak Ibu. Untuk materi dan juga nanti untuk template administrasi akan kita sematkan di chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat dulu seperti apa